Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di mata kuliah Statistika 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan itu adalah nilai tunggal yang digunakan untuk menggambarkan pusat dari suatu kumpulan data. Tujuan utamanya adalah menemukan nilai yang paling representatif dari suatu data. Ini biasanya digunakan dalam statistik deskriptif. 3 ukuran pemusatan data, yaitu ada min atau rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang kemunculannya terbanyak. Kita pelajari satu persatu. Min atau rata-rata itu adalah jumlah semua nilai dalam kumpulan data, kemudian dibagi dengan jumlah total data, yaitu rata-rata. Sering disebut sebagai rata-rata hitung atau average. Kalau di Excel itu average ya. Kemudian sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Ini rumus dari rata-rata atau min. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama untuk kalau datanya tunggal. Yang pertama untuk data yang tunggal itu rumus minnya adalah jumlah semua x-nya ya. Jumlah semua x-nya, kemudian n ini jumlah banyaknya data. Nah, misalkan ya contohnya ya. Ini n-nya ini dibagi, ini salah, ada kesalahan. Jumlah semua data sigma x ini per n gitu. Ini jumlah observasi atau jumlah banyaknya data. Misalkan nih nilai ujian matematika 5 orang siswa. Ada 70, 80, 75, 90 sama 85. Nah, ini dijumlahkan semua. Kemudian dibagi jumlah data. Ada 5. Ini dijumlahkan 400, kemudian dibagi 5, yaitu 80. Jadi rata-rata dari nilai ujian 5 orang siswa ini adalah 80 gitu. Kemudian min untuk data berkelompok itu ini digunakan dalam jika data dalam bentuk distribusi frekuensi. Ini digunakan ketika data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi untuk menambahkannya ini menggunakan nilai titik tengah atau midpoint dari setiap kelas interval. Jadi datanya itu berupa interval ya. Nah, rumusnya itu ini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya per. Jadi X atau min itu yaitu sigma dari FI kali MI per sigma FI. Ini harusnya per di bawah gitu. Dimana FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian MI ini adalah titik tengah kelas ke I. Kemudian sigma FI adalah total frekuensi atau jumlah data. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini misalkan ini ada interval nih. Tinggi badan 156 sampai 160 dan seterusnya. Kemudian kita cari titik tengahnya adalah ini titik tengahnya 158 dan seterusnya. Nah, frekuensi banyaknya siswa yang tingginya
di interval ini ada 6 orang, berarti itu tadi XI ya, XI kali frekuensi I-nya gitu. Jadi segini, segini, segini dijumlahkan nanti dibagi menjadi dengan 28 ya, jumlah frekuensi semuanya. Jadi nanti rata-ratanya 164,78. Nah, ini dicari dulu sigma FI-nya atau FN-nya, kemudian dijumlahkan FI kali XI segini, nanti dapat rata-ratanya. Masih mudah ya untuk rata-rata. Baik, kemudian untuk median. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Jadi jika diberikan soal, langkah pertamanya harus diurutkan dulu. Baru kita cari mediannya atau nilai tengah-tengahnya, data yang berada di tengah-tengah. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, 50% data di bawah median dan 50% data di atas median. Jadi dia memang di tengah-tengah. Kemudian ini kurang sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier dibandingkan mean. Nah, untuk menghitung median untuk data tunggal, langkah-langkahnya itu urutkan dulu data dari kecil ke yang terbesar. Tentukan posisi mediannya yaitu dari N atau jumlah datanya plus 1 bagi 2. Jika N-nya ganjil, median adalah nilai pada posisi tersebut. Namun jika N genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Gitu. Dijumlahkan dulu dua nilai tengah itu kemudian bagi 2. Contoh data ganjil nih, misalkan ada 5 data 70, 75, 80, 85, 90. Berarti posisi mediannya adalah 5 ditambah 1 bagi 2 yaitu 3. Berarti median adalah data yang ketiga yaitu ini 80. Jika genap, contohnya seperti ini ada 6 data 70, 75, 80, 85, 90, 95. Berarti posisi mediannya adalah 6 tambah 1 bagi 2 yaitu 3,5. Berarti median adalah rata-rata dari nilai data ketiga sama data keempat. 80 tambah 85 bagi 2 yaitu 82,5. Jadi posisi tengahnya itu di sini. Antara 80 dan 85. Nah, median untuk data berkelompok. Langkah-langkahnya yaitu pertama hitung frekuensi kumulatif dulu, kemudian tentukan letak kelas median, kelas di mana median berada. Kemudian kelas median adalah kelas pertama yang frekuensi kumulatifnya melebihi atau sama dengan N bagi 2. Nah, rumusnya seperti ini, median sama dengan L tambah setengah N kurang FK bagi F kali C. Dimana MD adalah median, L itu batas bawah kelas yang memuat median, kemudian N total frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F itu frekuensi kelas median, kemudian C panjang kelas interval. Supaya lebih paham, langsung masuk ke contoh. Misalkan ada soal seperti ini, tentukan median usia siswa dari data usia siswa satu kelas. Ini intervalnya 10 sampai 12, 13 sampai 21 ini, kemudian frekuensinya ini. Nah, kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Dari kelas yang pertama itu 5 ditambahin 18 jadi 23. 23 tambah 12 35, 35 tambah 7 42. Total frekuensi 42. Kemudian tentukan kelas mediannya. Datanya ke N bagi 2. N-nya tadi udah dapat 42 bagi 2 berarti data ke 21. Data ke 21 terletak pada
ini di sini ya 21 itu terletak di data kelas 13 sampai 15. Nah, kita hitung mediannya pakai rumus, kita identifikasi dulu ini L-nya 13, kemudian ini N-nya 42, FK-nya 5, frekuensi kumulatif sebelumnya, F-nya sekarang 18, kemudian C-nya 3 ya. C itu intervalnya ini, 13 ke 15 ini 3. Kalau 13 ini nilai bawah dari kelas median. Nah, masukin semua 13 setengah kali 42 kurang 5 bagi 18 kali 3, hasilnya adalah 15,33. Jadi median usia siswa adalah sekitar 15,33 gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah modus. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Data dapat memiliki satu modus atau istilahnya unimodal gitu. Memang yang terbanyak itu hanya satu angka gitu. Satu angka itu paling sering muncul. Atau ada juga lebih dari satu modus. Ada dua angka yang benar-benar sama jumlah kemunculannya, itu bimodal, atau lebih dari dua multimodal. Atau tidak memiliki modus sama sekali gitu. Semua kemunculannya sama rata. Misalkan muncul sekali atau muncul dua kali semuanya gitu. Nah, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Mencari modus untuk data tunggal. Langkah-langkahnya itu cari nilai yang frekuensinya paling tinggi atau paling sering muncul. Ini contoh untuk unimodal, ini memang satu modusnya gitu. 70, 80, 75, 90, 80, 85. Nah, ini kelihatan kalau datanya sedikit gini langsung kelihatan ya. 80 itu dua kali muncul, yang lainnya cuma sekali muncul. Berarti modusnya adalah 80. Contoh bimodal, dua modusnya. Misalkan ini datanya 70, 80, 75, 90, 80, 85, 70. 70 dua kali muncul, 80 dua kali muncul. Yang lainnya cuma sekali muncul. Berarti ada dua nih modusnya, 70 dan 80. Contoh ketiga, tidak ada modus. Misalkan ada data seperti ini, semuanya sama. Satu kali muncul, berarti ini tidak ada modus. Oke. Untuk mencari modus untuk data berkelompok, langkah-langkahnya tentukan kelas modul dulu, kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Kemudian gunakan rumus MO ini modus, terus sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. L itu adalah batas bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C itu panjang kelas interval. Kita masuk ke contoh supaya paham rumusnya. Misalkan diketahui terdapat kelas di SMA 1 Puri dengan jumlah siswa 30, kemudian nilai PPKN-nya seperti ini. Di interval 70 sampai 80 ada 10 orang, 80 sampai 90 ada 16 orang, 90 sampai 100 ada 14 orang. Nah, cara mencarinya adalah pertama, cari frekuensi kelas maksimum, yaitu paling banyak frekuensinya yaitu 16 dengan interval 80 sampai 90. Berarti batas bawahnya kelas yang paling banyak frekuensinya ini adalah 80. Kemudian interval setiap ini adalah 10 ya. Frekuensi kelas modal
yaitu 12, kemudian frekuensi kelas sebelumnya ini 16 ya, salah ya, 16. Kemudian frekuensi kelas sebelum kelas modal adalah 10. Frekuensi kelas setelah kelas modus ya, itu adalah 14. Berarti 16 D1 itu adalah selisihnya ya. Selisih 16 sama 10 6. Selisih D2 itu selisih 16 sama 14 berarti 2 gitu. Tinggal dimasukkan L-nya udah dapat 80. D1, D1, D2 sama C. Dihitung, kemudian dapatlah 87,5. Berarti modus data kelompok dari nilai PPKN itu satu kelas itu adalah 87,5 gitu. Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata ya kalau untuk data yang interval. Nah, sekian materi untuk ukuran pemusatan data. Silakan bertanya jika ada yang belum dipahami. Seperti biasa kita ada kuis. Yang pertama ini mencari min ya. Untuk data tunggal ini tentukan minnya, ini untuk data kelompok tentukan minnya, ini harus pakai rumus. Soal ketiga sampai kelima tentang median. Median dari data ini, median dari data ini masih data tunggal. Nah, ini data kelompok. Ini harus pakai rumus. Kemudian soal ke-6 sampai ke-7 tentukan modus ya. Ini untuk data tunggal, soalnya ini. Soal nomor 7 modus untuk data kelompok. Ini harus pakai rumus. Silakan dikerjakan supaya lebih paham materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.